Gak kerasa 2020 ini udah setengah tahun. Menjelang masuk 2021, makin banyak produk smartphone baru yang hadir dengan harga-harga yang baru juga. Sembari ponsel baru terus rilis, ponsel rilisan lama terus mengalami ketinggalan teknologi. Maksudnya dari segi spesifikasi, desain, dan lain-lain. Kalau fungsi utamanya tetap sama, tergantung ke kebutuhan juga sih. Persaingan di market ponsel bakal terus jalan antara satu vendor kompetitif dengan vendor yang lain. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat produk-produk rilisan lama jadi turun harga. Ya make sense aja sih, masa HP rilisan setahun 2 tahun yang lalu harganya nggak berubah ketika ada HP rilisan baru di harga yang sama tapi punya spesifikasi dan fitur yang lebih tinggi. Salah satu pilihan brand andalan gue saat ini buat masalah ponsel sebagai gadget LED rappers murah meriah buat sehari-hari adalah Realme dan Xiaomi. Sekarang aja gue pakai Redmi Note 2, rilisannya Xiaomi 5 tahun yang lalu, tapi tetap worth it buat kebutuhan gue sehari-hari. Yang gue pakai buat syuting. Nah, kali ini gue mau ngasih 5 rekomendasi ponsel Xiaomi keren yang turun harga. Keren maksudnya punya spesifikasi yang cukup baik dan bisa worth it buat berbagai aktivitas kita sebagai Gen Z. Gen Z atau milenial. Pokoknya bisa bilang cocok lah jadi pilihan yang tepat di range harganya yang udah turun. 1. Redmi Note 8. Pernah kepikiran buat ambil Redmi Note 7? Mending ambil penerusnya aja, yaitu Redmi Note 8 yang menurut gue pribadi lebih worth it. Dirilis bareng sama Redmi Note 8 Pro yang jadi kakaknya, ponsel Xiaomi 1 ini dibekali sejumlah fitur dan spesifikasi yang menarik buat gue. Mulai dari chipsetnya Snapdragon 665 yang lumayan kenceng, punya pilihan RAM berkapasitas 6GB dengan ROM 120GB, udah Android 9 yang bisa upgrade ke Android 10, udah USB Type-C, fast charging 18W, punya layar yang cukup luas, kamera 64MP yang udah bisa rekam video 60fps di resolusi Full HD, plus parahnya lagi udah bisa rekam video di resolusi 4K 30fps, maksudnya 4K 30fps. Buat spesifikasi detail silahkan simak berikut ini. Desain ponsel satu ini juga Xiaomi banget, walau terjangkau tapi tetap kerasa premium. Menurut gue ini lebih worth it sih dibandingkan Redmi Note 7 yang harganya tuh hampir setara, yaitu di range 1,9 jutaan buat varian terendah 332GB. Buat varian RAM 6GB dengan ROM 128GB, harganya ada di angka 2,5 jutaan. So, silakan sesuaikan pilihan kamu dengan kebutuhan dan juga budget. Harga resmi pertama ponsel ini waktu rilis adalah Rp1.999.000, kembali 1000. 2. Redmi 6 Pro. Kamu punya budget 2 juta pas, tapi pengen beli HP Xiaomi yang punya spesifikasi lumayan, tapi tetap pengen duit lu tadi nyisa. Salah satu yang cocok buat jadi pilihan kamu adalah Redmi 6 Pro. Produk ini merupakan ponsel Xiaomi pertama yang mengusung modul 4 kamera. Masing-masing, 2 ditempatkan di bagian belakang dan 2 lagi ditempatkan di bagian depan. Pada masanya ponsel ini jadi salah satu andalan brand Tiongkok tersebut buat bersaing dengan para kompetitornya. Dengan harga 1,6 jutaan aja, kamu bisa dapetin Redmi 6 Pro di varian terendah 332GB yang dibekali chipset kelas menengah dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 636. Kalau mau varian RAM 464, harganya juga gak beda jauh, 1,7 jutaan aja. Yang spesial adalah ponsel rilisan tahun 2018 ini punya sensor kamera depan yang mumpuni, bahkan dirancang lebih canggih ketimbang sensor kamera utama di bagian belakang. Kamera selfie ponsel ini berkemampuan 20MP dan punya sensor depth 2MP sebagai pendukung. So, buat para TikTokers, selebgram low budget, atau yang suka pop foto selfie ke sosmed, ini recommended menurut gue. Buat game sekelas PUBG ini juga masih kuat, main di settingan medium ke bawah, yang pasti nggak bisa lancar 60fps. HP rilisan lama 1 jutaan yang ngarep apa? Menurut gue ini worth it sih, buat pengguna yang kebutuhannya lebih ke sosmed, kayak TikTok tadi misalnya, atau para cewek yang memang lebih hobi mainin kamera selfie. Sisanya ya bisa dibilang standar. Skor Antutu ponsel ini masih 100 ribuan aja. Baterainya 4000 mAh dan layarnya masih pakai panel IPS. Tapi jangan salah, resolusinya udah Full HD. Jadi buat nonton YouTube atau nonton film ini udah worth it. Oh iya, Redmi 6 Pro udah punya teknologi sensor fingerprint di bagian belakang. Buat spesifikasi lengkapnya sebagai berikut. Harga resmi pertama ponsel ini waktu rilis adalah 2,2 juta rupiah. 3. Xiaomi Mi 8 Lite. Salah satu ponsel Xiaomi rilisan 2018 yang paling gue demen adalah Mi 8 Lite. Ponsel ini merupakan varian terendah dari kedua kakaknya. Mi 8 Lite udah ditanami chipset kelas menengah Qualcomm, yaitu Snapdragon 660.
buat nyuplai tenaga ke komponen-komponen lain. Dari segi layar juga udah lumayan, luasnya 6,2 inci yang punya panel IPS serta beresolusi Full HD. Hebatnya ponsel yang varian terendahnya 2 jutaan ini udah mendukung USB Type-C dan fast charging 18 watt. Dan yang gue suka adalah sensor kamera selfie ponsel ini berkemampuan 24 megapiksel yang cukup baik mengolah hasil foto dengan efek HDR. Pokoknya itulah, HDR. Sementara kamera utama di bagian belakangnya cuma 12 megapiksel. Tapi ini udah bisa ngerekam video 4K alias 4K dan juga bisa ngerekam video 60 fps dan 120 fps di resolusi Full HD. Waduh, ajaib gak tuh? Sisanya bisa kalian lihat sebagai berikut. Kalau tertarik, ponsel satu ini dilepas Xiaomi sekarang ke pasaran dengan harga 2 jutaan aja. Jauh lebih rendah ketimbang kakak-kakaknya. Harga resmi pertama ponsel ini waktu rilis adalah 3 jutaan. 4. Xiaomi Mi 8. Nah, sesuai dengan namanya, kelas ponsel satu ini ada di atas Mi 8 Lite. Kalau mau cari ponsel yang udah punya layar Super AMOLED dengan performa tinggi di harga 3 jutaan, jawabannya mungkin adalah Xiaomi Mi 8. Ponsel yang diresmikan September 2018 ini dibekali kekuatan dari chipset Snapdragon 845 yang dipadukan dengan RAM berkapasitas 6GB untuk varian terendah. Pada masanya tentu ini merupakan flagship idaman banyak orang. Dengan harga 3,6 jutaan aja buat varian terendah, kamu udah dapet berbagai fitur yang mencukupi buat aktivitas apapun, terutama gaming. Sayangnya baterai ponsel ini di bawah 4000 mAh, cuman itu sih yang agak disayangkan. Terlepas dari hal tersebut, Mi 8 udah support fast charging 18 watt dengan konektivitas USB Type-C. Buat yang suka nyimpen video atau file-file raksasa bergiga-giga, penyimpanan ponsel ini punya kapasitas 64GB buat varian terendah. Sisanya ada varian 128GB dan juga 256GB. Kamera belakang ponsel ini juga udah cukup bagus dengan mengusung dua sensor yang sama-sama 12 megapiksel di bagian belakang, menjadikan hasil fotonya lebih tajam. Buat hasil foto dengan efek bokeh juga udah mantep tentunya. Kemampuan perekaman videonya juga cakep karena udah bisa ngerekam video beresolusi 4K di 60 fps dan bahkan bisa ngerekam video Full HD di 120 fps dan 240 fps. Itu wajar sih karena chipsetnya memang udah mampu buat nyuplai performa sensor dengan kemampuan tersebut. Sementara kamera selfie-nya 20 megapiksel yang juga bikin hasil fotonya nampak cakep. Buat spesifikasi lebih detail silahkan simak sebagai berikut. Buat tiktokers, gamers, atau kreator konten, ini bisa jadi pilihan yang cakep. Desainnya juga keren pada masanya. Harga resmi pertama ponsel ini waktu rilis adalah 5 jutaan. 5. Xiaomi Mi 9T. Buat penutup daftar rekomendasi kali ini, gue ngerekomendasiin Mi 9T yang harganya ada di kelas Mi 8, yaitu 3,9 jutaan. Maksud gue mirip-mirip. Lantas, apa yang kita dapat? Pertama, chipset ponsel ini udah di atas kelas medium, yaitu Snapdragon 730, yang dirancang dengan fabrikasi berukuran 8 nanometer aja. Ini bikin pemakaian baterainya jadi lebih hemat. Layarnya juga udah cakep, ukurannya 6,3 inci, udah Full HD, plus juga udah berteknologi panel AMOLED. OS-nya Android 9 yang tentu upgradeable ke Android 10. RAM-nya 6GB, kapasitas baterainya 4000 mAh, plus punya sensor kamera yang sama cakepnya dengan Mi 8. Ada 3 sensor di bagian belakang. Kamera wide angle 48MP, telefoto 8MP, plus ultrawide 13MP yang bisa optical zoom 2 kali. Yang bikin salfok gue adalah ponsel ini udah punya kamera pop-up buat sensor selfie-nya. Kamera itu beresolusi 20MP yang ngebayar impas lah sama harganya. Varian terendahnya adalah 646GB yang harganya sekitar 3,9 sampai 4 jutaan. Buat detail yang lebih spesifik, silakan simak informasinya berikut. Harga resmi pertama ponsel ini waktu rilis adalah 5 jutaan. Yo, itulah tadi rekomendasi dari gue soal beberapa HP Xiaomi yang punya spesifikasi lumayan. Maksud gue lumayan bagus, tapi harganya udah dibuat miring. Baru loh, bukan second. Tapi gue ingetin, harga sewaktu-waktu bisa berubah setelah video ini di-upload. Bisa turun sedikit atau sedikit lebih jauh. Kalau naik itu mustahil sih. So, kalau kalian tertarik dengan salah satu yang gue rekomendasiin tadi, tapi masih pengen nanya-nanya, boleh deh sampaikan pertanyaan kamu di kolom komentar atau lewat kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten Tech Today berikutnya. Subscribe.
Subscribe. Subscribe. Subscribe. Subscribe. Subscribe. Subscribe.